kemarin saya nyaris menjadi musuh masyarakat di postingan saya yang Yang Afrika. orang Afrika ya. Betul. Anda nggak jadi musuh masyarakat tuh. Apa? Tapi sorry, yang marah tuh orang Indonesia ya. Betul. Orang Afrika nonton itu Kan marah. lemes, masih lapar. Iya Nggak sih. maksud gua. Susah. Kita nggak pernah Susah. nanya orang Afrikanya lagi. Orang marah tuh kalau lapar susah, Pak. Susah. Oke. Ya kali ini kita mau bahas tema apa nih, Slim? Enggak, Coki tadi udah ngepost di Instagram. Ya, Dia bilang, apakah mata juling termasuk mata genit? betul. Apabila orang bermata genit, yang namanya mata genit itu adalah pertunjukan bayi. Kenapa itu bisa disebut pertunjukan? Karena bisa kembali, Coki. Mata genit itu hanya kelip-kelip dan bisa kembali. Berarti hanya sesaat. Iya. Bukan abadi. Wuih. Tapi ya, Ya. ngomong-ngomong soal juling. Mata juling bukan. Ya, lu lihat kan, kan mata kanannya melihat ke kanan, Ya. mata kirinya melihat ke kiri. Ada yang Enggak, lurus, iya gitu. gitu. Enggak, Iya, iya. enggak pernah. Ya. Yang satu pasti ke kanan, yang satu pasti ke kiri. Ya. Tapi di matanya dia ngelihatnya lurus ya. Iya kayaknya, Pak. Soalnya guru SMP ku, Pak. Sumpah. Guru killer biasa, guru galak biasa, guru mata juling. Tidak galak tapi membingungkan. Dulu aku THB, masih THB. Ulangan semester, ya kan? Hei kamu, jangan nyontek. Yang mana, Pak? Ibu-ibu lagi, Pak, pakai hijab. Waduh, nggak enak ya. Iya. Hei, kamu Kamunya jangan tuh ke nyontek. yang mana? Ke aku, nunjuknya ke aku tapi melihatnya ke samping-samping. Jadi fix ya mata juling bukan mata genit. Tapi salah fokus. Tapi kita apalagi itu kan Ada coba lihat, kita silakan baca-bacain Silakan Tretan Muslim. apa namanya usulan-usulan para pendengar kita. Ya. Mendaki gunung adalah sia-sia. Ya, saya sempat memikirkan seperti itu. Enggak, itu kan melihat ini sunset. Hah? Iya. Oh iya sih. Sunset, sunrise. Tapi tidak sesuai dengan perjuangan. Saya sudah pernah. Lo pernah coba? Lu nanti dikritik komunitas pendaki gunung loh. Aku nggak mengkritik keindahan alamnya. Hmm. Cuma perjuangannya. Aku naik ke Gunung Semeru. Pendaki gunung adalah hobi sampingan Basarnas. Waduh. Iya dong. Enggak, aku naik gunung waktu Iya. itu ke Semeru. Mm-mm. Tapi nggak ke puncak, ke apa namanya? Ke Danau Ranukumbolo namanya. Ada danau di sebelum puncak Semeru. Nah, yang menarik adalah kita tuh sebelum berangkat pagi-pagi itu di briefing gitu sama tim pecinta alamnya sana mungkin. Guide-nya. Ya, Yang tour guide. official. Oh, official. Itu kita ngasih surat gitu-gitu. Tapi briefingnya, Pak, nyeritain serem-serem, Pak. Kemarin ada pendaki. Dia tertidur, kena reruntuhan batu. Pak, lu kalau mau ngelarang kita langsung cegat aja di sini, nggak usah cerita serem-serem. Saya baru pertama naik gunung, langsung diceritain. Itu untuk meningkatkan awareness Tretan Muslim. Memang, tapi kan serem juga. Ya kita mau naik gunung lihat pemandangan. Ingat pala pecah. Tapi masih mending di briefingnya sebelum Iya sih. melakukan panjat gunung daripada udah naik. Kemarin ada yang Ikutin lagi. meninggal kena wedus gembel. Di mana, Pak? Ini di jalur ini. Itu wedus gembelnya udah ada di depan kita langsung meninggal. Enggak gitu dong. Pokoknya aku naik gunung capek-capek, nyampe malam kedinginan, bangun pagi besok langsung pulang. Terus apa yang lo nikmati di sana? Tidak ada. Soalnya terlalu dingin, mungkin ini bagi amatir sih, gitu. Topik kita kali ini tentunya ada hubungannya dengan ilmu gaib Tretan Muslim. Yoi, apa itu Coki? Jadi menurut gua adalah santet lebih banyak positifnya. Iya dong. Bro, Iya dong. ini baru episode pertama lah, bro. Iya, santet tidak apa-apa. Kenapa santet tidak apa-apa? Sebelum santet tidak apa-apa, kita mau bacain jenis-jenis santet apa alasan ente dulu. Boleh. Alasan ente dulu deh. Kenapa santet tidak Mau apa-apa? jenis-jenis santet dulu atau alasan? Jenis-jenis santet dulu deh. Jenis-jenis santet. Alasan gua dulu aja. Ya udah. Kalau jenis-jenis santet dulu aja. Sat. 13 jenis santet dan cara menghindarinya.
Nah, Percaya nggak percaya? Wah, bangsat. kenapa ditulis di sini? Lo pilih atau 10 jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. Nah, itu dulu deh. Yang mana mau 13 jenis santet 10 jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. atau 7 santet populer di Indonesia? Terserah ente. 10 jenis dulu. Cok. Oke, boleh. Ya, ini gue beneran. IDN Iya. Times lo, gokil lo. Oke, yang pertama. Jarum seringkali ditemukan di dalam tubuh korban santet agar kesakitan. Ya, ya. Lokasinya pun beragam, mulai dari kaki, perut hingga berbagai organ dalam. Ini mah aku puntur, bro. Ini aku puntur, bro. Aku buntur ke daleman, bangsat. Ini, jadi Nggak, yang pertama biasa jarum. Jarum. Iya, sering kalau orang Benda sakit yang- perut, muntah jarum biasanya. Jarumnya itu jarum yang panjang itu ya? Enggak, cok, di perut tuh enggak perlu panjang, kecil juga kalau di perut sakit Cukup juga. sakit. Yang selanjutnya, selain jarum, ada pula santet berupa paku. Medium ini biasa dikirimkan ke dalam tubuh atau untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan. Ini panas dalam dong. Strepsil nggak bisa ya. Apalagi paku yang digunakan biasanya besar dan berkarat. Ya. Biasa dikirim paku. Ya. Ini yang sering nih. Secari kertas berisikan mantra. Medium ini dikirimkan ke dalam rumah korban dengan dibungkus kertas lain atau di dalam botol. Masyarakat percaya bahwa gunanya adalah untuk mengirimkan makhluk halus. Boneka dari jerami voodoo nih. Ya. Medium lain yang populer adalah pecahan kaca, batu, sapu, lilin, benang, bunga, Sapu, siapa ngirim sapu? Cok. Itu bukan santet. Nggak ada sapu kecil, sapunya sapu gede itu. tiba-tiba muntah keluar sapu. Waduh. Terus saudaranya sekalian pengkinya, Mbak. Waduh. Lilin, berenang, bunga hingga dupa semuanya dikirim, Mbak. 7 santet berupa makanan dan minuman yang telah diberi mantra untuk mencelakai korban. Ya, biasa ada juga yang gitu. Jurnal disebutkan juga guna-guna hadir dalam bentuk baju. Korban harus memakainya agar mantra bekerja efektif. Ada yang bernama teluh. Ini dilakukan dengan mengirimkan hewan-hewan menjijikan atau berbahaya kepada korban seperti kalajengking, ular, cacing, atau belatung. Mohon maaf kalau Anda ngirim ular, itu bukan santet, dengki anjir. Ini dari Detik News ya. Dukun Banyuwangi bakal gelar festival santet dan kenalkan destinasi mistis. Ada festival santet. Coba dibuka. Festival santet. Nih, heboh Persatuan Dukun Banyuwangi mau gelar festival santet. Ngapain? Ya nggak tahu. Nggak Yang gue tahu apa tuh festival atraksinya. jajanan Bango ada. Ya ada. Ada. Kalau ini festival santet Bango nggak apa-apa. Ini Nggak pakai apa. dukun santet mengadakan festival. Iya. Terus coba apa yang mau dipertunjukkan? Orang muntah paku. Ya kan? Nggak, tapi gitu-gitu. Gue coba gue baca dulu. Iya. Wait, gue belum baca nih. Ada doa bersama. Jadi di salah satu rundown festival santet adalah doa bersama dan pengobatan gratis. Untuk doa bersama, mereka bakal meminta agar masyarakat Banyuwangi bisa terhindar mara bahaya. Loh, bukannya santet itu sendiri Yang bahaya. Oh enggak, khususnya saat ini erupsi gunung. Oh. Lebih takut erupsi sih daripada santet ya kan. lucu banget. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Bla 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 bla. Mereka menamakan perkumpulan itu dengan Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Jadi ada yang, sumpah ini gue nggak bohong, ada tulisannya, sumpah. Deklarasi digelar di desa Sumberarum, kegiatan digelar dengan pengenalan logo. Ada pengenalan logo. Kira-kira kalau logo Persatuan Santet apa? Itu jarum, paku, enggak. kawat yang gitu-gitu. Kalau aku enggak, logonya tuh orang Chinese, tokonya sepi. Ini Kenapa? kena santet tokonya maksudnya, Cok. Kena santet tokonya jadi sepi. Nggak, tapi anyway ya, balik lagi ke argumen gue ini udah nggak masuk akal sih. Bukan nggak masuk akal. Ini, tapi gue tetap setuju santet itu ada. Santet itu ada. Kenapa? Coba kita breakdown. Biasanya orang santet menyantet karena apa sih? Karena dendam biasa. Paling banyak tuh karena dendam. Atau karena sakit hati? Ya makanya dendam, sakit hati menimbulkan dendam, akhirnya dibales gitu. Nah, tapi kalau kita membudidayakan santet dengan festival-festival seperti Perdunu, ya, Persatuan Dukun Nusantara. Persatuan. Mohon maaf kepada para dukun, Anda sakti tapi bikin nama organisasi sulit. Perdunu. Perdunu, Bang. Balik lagi, itu kalau misalnya kita membudidayakan santet, Ya. orang-orang akan lebih sopan. Oh. Ini sebagai kontrol sosial. Jadi menurut ente dengan adanya santet, kan santet disebabkan karena orang dendam. Betul, Kalau orang membudidayakan santet, betul.
santet jadi lumrah, orang jadi akan lebih berhati-hati. Akan lebih berhati-hati untuk menyakiti perasaan orang lain. Betul. Benar nggak? Bener juga ya. Daripada kita mengajarkan budi pekerti di sekolah atau PPKN, tunjukkan saja akibat-akibat fatal orang disantet. Bener dong gua. Ini akibat janji palsu ingin dinikahi. Wah, tenggorokannya timbul paku-paku misalnya. Oh gitu ya, Iya betul. Pelajaran PPKN ini udah lihat, gak, kamu harus berbuat baik. Tidak. Tapi ini akibat dari bibir meledak karena ngomong sembarangan. Jadi maksud gua orang tuh akan budi pekertinya akan lebih terjaga. Bener dong? Bener nggak gua? Bener. Dan untuk ini kasus hukuman sosial. orang yang suka ganti-ganti pasangan, itu Betul. ada di suatu daerah, Cuk. Katanya, Cuk, nanti titit ente Ya. itu digantung di pohon katanya. Waduh. Aku pikir, sumpah Pak. Enggak. Sumpah Pak. Itu petani yang lagi manjat lagi. Enggak. Kalau misalnya di pohon Ada apa? Di pohon apa? Di daerah sebuah di pohon pulau, apa? Ya kan? Bukan di pohon, di atas pintu. Di atas Jadi lebih nggak masuk akal titit lagi. ente ada Kalau di atas orang pintu. bertamu ke tempat pintu itu. Bukan, makanya aku pikir titit tuh kepotong digantung di atas pintu. Mohon maaf, itu mah diganti gantungan kunci dari Bali kan. Ternyata bukan. Jadi bukan secara mekanisme titit kita dicabut, tercerabut, kita jadi transgender dong kalau gak ada titit ya. Enggak. Tapi jadi, halusinasi ya gitu. Iya, fungsinya jadi hilang gitu. Jadi katanya nggak bisa ngaceng, nggak bisa apa, terus arwah titit ente Nggak masuk akal. maksudnya masa titit punya jiwa sih maksudnya. Orang dia punya nama Johnny. Iya, gitu-gitu. ya maksudnya itunya Heeh. jadi ditaruh di atas pintu dan itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu nggak bisa. Tapi intinya berdiri. kan itu KB. Bener dong gua. Buat orang yang males KB ya. Betul. Santet aja langsung. Bener kan gua. Ya, terus- Banyak loh kontrol sosialnya banyak loh Slim. Nah sebenarnya ada juga Cuk, saat menyantet suaminya sendiri. Nggak, untuk apa? Biar dia kalau sama cewek lain nggak ngaceng. Itu di pelet. Makanya dia biar nggak. Pelet sama santet beda. Kayaknya sama deh. Beda. Mirip-mirip, intinya mengirimkan sesuatu. Kayak kalau santet lebih pada mencelakakan ya. Kalau pelet lebih kayak membutakan. Oh. Nggak tahu sih gue sotoy. Ya mirip-mirip lah. Uh-uh. Pelet sama santet Iya. bagus juga buat suami yang suka selingkuh. Pelet bukan yang lidahnya keluar-keluar. Aduh. Blok. Dibenerin dong itu melet. Enggak. Ini bukan radio. Kalau radio masa melet. Yang bener apa? Melet. Bukan radio ini. Sama seperti hukum itu hukum masyarakat. Iya. Sama seperti penjara. Betul. Dicambuk. Betul. Dicambuk menurut ente termasuk kontrol sosial nggak? Itu senam aerobik. Jadi hukuman cambuk tuh Kan itu gerakannya yoga ya, seperti yoga. Gerakannya kan memang depan, belakang gitu. Ya kayaknya sih gitu, gua nggak tahu. Tapi ya nggak, kita fokus lagi. Kalau menurut kontrol sosial. Ya bagus juga ya. Tapi ngomong-ngomong soal santet luar negeri ya, kita saya udah googling nih. Ada santet luar negeri. 7 negara di dunia ini terkenal gara-gara punya banyak dukun. Pasti banyak ada orang Afrika. Coba cek. Ya, pertama Kongo. Bener kan Afrika? Tahu gua. Bener Kongo. Orang yang memiliki ilmu hitam baik secara turun-menurun maupun hasil belajar. Ilmu hitam, orangnya juga hitam. Nah, Boleh. warga Kongo tertangkap Setrum gua. mic inti ngomongin Kongo langsung strum, Bro. Apa? Warga Kongo yang tertangkap melakukan praktik ilmu sihir pun dimusnahkan. Negara kedua tahu nggak? Apa? Kamerun. Nah, Kamerun berarti hari apa? apa cu? Kamerun. Waduh. Masa Kamerun? Bisa aja lo. Kemarin. Ya kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Waduh. Bukan. Bukan, itu radio dangdut. Next. Afrika Selatan. India, Gambia, Kenya. Oh ternyata ini Kan banyak. bener kan Afrika, India Iya, itu iya, banyak. iya. Afrika Afrika, Selatan tuh bro. udah modern, ada terus apa lagi? Udah itu dong Gambia, Kenya dan Zambia. Jadi negara-negara di sana. Iya banyak ilmu hitamnya.
Lagian dia kalau dia bisa kirim-kirim paku, bisa kenapa sih orang Afrika daripada kirim paku nggak kirim paket bantuan PBB itu loh maksud. Kan dia lebih perlu misalnya air bersih gitu. Iya daripada saat udah di sana hidup susah, syirik lagi. Kepada warga Afrika, saya tidak rasis, saya tidak rasisme. Tapi kan kita tahu bahwa di negara Anda itu kesusahan, konflik, pangan susah, air susah. Lebih baik jin Anda dikirim nyari air. Jin air, ada wucing namanya. Wucing, siluman air. Itu gak nyambung goblok. Itu Cina. Iya maksudnya jin air wucing. Buat cari air. Ini di Kenya lucu banget. Apa? Praktik sihir sudah terjadi lama di Kenya. Pada tahun 2008 11 orang dibakar massa karena praktik ilmu hitam. Dia praktik ilmu hitam lupa belajar ilmu kebal ya kan. Ternyata mempan dibakar gitu, Pak. Aku pikir karena dia ilmu santet sangat. Maksud gue harusnya udah dari orang kelima sadar dong itu nggak berguna. Dan ini dong, dan apa namanya? Jaga diri. Enggak, dia lupa belajar ilmu kebalnya. Oh, dia belajar ilmu hitam. Not defense ya. Nyerang, aku ingin menyantet orang. Saya bakar kamu. Waduh, kok mempan? Lupa nih nggak ke Banten. Wah, ini yang lain sedih-sedih sih, kejam-kejam nih. Masa coba siapa tahu ada lucunya. Enggak, ini coba. Lucu di Zambia nih. Praktik ilmu hitam dan makhluk halus juga dilarang. Makhluk halus juga dilarang. Ya gimana? Masa ada tulisan di rumah kosong dilarang ada makhluk halus. Dia mana baca makhluk halus? Aku penasaran kalau di Afrika nih kesurupan minta kopi nggak? Minta coba. United Nation. Iya, PBB. Mana PBB? Aku ingin bisa membaca PBB. PBB. Mana PBB? Iya dong, masa di sana minta kopi lagi? Kopi. Aduh, sudah belum makan asam lambung ngopi. Penasaran sih kalau kita pengen fix room ke Afrika, Bro. Kemarin aku di YouTube sama Dustin, Pak. Nonton. Di sana, Pak, ngeri, Pak. Apa di sana di mana? Ada namanya di sana di mana? Di Nigeria, oke. Di sana, Pak. Kalau di sini topeng monyet ya. Di sana tahu nggak apa yang diarak? Apa? Ular sama hyena. Hyena gue tahu. Yang ya gitu. Berdebah itu ente ngarak monyet masih bisa. Ayo monyet. Hyena naik sepeda juga nggak lucu anjir. Monyet masih oke. Sumpah dia topeng monyet dan hyena man namanya. Jadi dia kayak sirkus keliling gitu. Tapi bawa monyet, bawa ular, bawa hyena. Mohon maaf itu nodong, Pak, Anda, Pak. Buat abang-abang Nigeria. Mungkin awalnya monyet dikirim. Masih funny. Oh no money. No money. Yeah. Oh begitu ada hyena. Yeah. Aduh. Ngeri, Bro, ada hyena.